Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai ide bisnis, yaitu coffee shop yang bernama Rantau Rasa. Adapun visi dan misi yang kami usung, untuk visinya sendiri, at Rantau Rasa, our dream is to become a premier for every seeker of taste by creating unique experience that brings the authentic flavor of Indonesian coffee with an atmosphere as warm as home. Sedangkan untuk misinya sendiri, kami memiliki 3 misi. Yang pertama adalah memberikan produk dengan kualitas terbaik menggunakan biji kopi pilihan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang ramah, nyaman, dan inklusif bagi tempat singgah dan berkumpul. Dan yang terakhir adalah terus berinovasi dan bereksplorasi dalam menu untuk menawarkan kombinasi yang unik dan menarik. Hadir dari perantauan, menyatu dalam rasa. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap cangkir kopi membawa sebuah cerita perjalanan, dan inilah Rantau Rasa. Coffee shop yang hadir karena jurusan sederhana, yakni menyatukan berbagai rasa di seluruh Indonesia dalam satu ruang. Rantau Rasa ini sendiri menghadirkan kopi terbaik di Indonesia mulai dari Gayo, Toraja, Flores, hingga Kintamani. Di mana konsep bisnis dari coffee shop ini sendiri adalah dengan mempersatukan antara produk yang terbaik, kemudian konsep yang ternyaman, serta komunitas yang terbaik juga. Di mana dalam hal ini juga tidak hanya menawarkan produk kopi yang enak, namun juga menawarkan tempat yang nyaman, yang tidak hanya rumah bagi mereka, bagi mahasiswa, pekerja, dan juga perantau, namun juga tetap menciptakan keasliannya. Ya, selanjutnya kita move ke analisis Frio. Dari sisi value, Rantau Rasa ini punya beberapa keunggulan seperti desain interior kekinian dan nyaman, konsep DIY coffee experience yang memberi pengalaman berbeda, barista dengan kostum unik yang mudah diingat, serta kemitraan dengan petani lokal yang menjaga kualitas kopi. Di sisi rarity-nya, konsep DIY experience dan kostum unik barista masih langka loh di Jember. Kedua hal ini tentu menjadi pembeda utama yang sulit ditemukan di coffee shop lain. Selain itu, kemitraan dengan petani lokal juga menambah stabilitas rasa kopi yang disajikan dalam coffee shop ini. Kemudian, desain dan interior cafe yang tematik dan juga nyaman menambah experience dari pelanggan waktu kunjungan dan menjadi identitas unik untuk coffee shop ini. Berikut adalah analisis Casto dari coffee shop Rantau Rasa kami. Yang pertama ada political. Kebijakan upah minimum yaitu UMR atau UMK yang harus dipatuhi oleh kafe kami. Regulasi mengenai shift kerja, lembur, dan K3, serta izin usaha dan regulasi yang bisa menambah biaya kepatuhan. Yang kedua adalah ekonomik. Kenaikan harga bahan baku, kemudian daya beli masyarakat yang menurun, serta adanya biaya operasional yang meningkat. Yang ketiga ada sosial. Ekspektasi dari pelanggan terhadap pelayanan yang ramah, kemudian ada tren nongkrong dan lifestyle tentang pengalaman berkunjung, serta kesejahteraan karyawan yang akan mempengaruhi dari sisi customer experience. Ya, selanjutnya ada technological. Menjalankan sistem pemesanan secara online, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, serta teknologi payment seperti cashless, e-wallet, dan kris. Kemudian dari sisi environmental, kesadaran konsumen terhadap sustainability, pengelolaan limbah, serta lokasi dan kenyamanan lingkungan kafe. Kemudian yang terakhir adalah legal. Peraturan ketenagakerjaan membatasi fleksibilitas terkait gaji, kontrak, dan jam kerja. Regulasi keamanan pangan serta yang harus dipatuhi oleh dari sisi pekerja. Permasalahan yang pertama adalah pelanggan Rantau Rasa mulai mengeluhkan pelayanan yang kurang ramah dan terkesan tidak peduli. Karyawan merasa gaji yang ditawarkan belum sesuai, dan situasi ini membuat pengalaman berkunjung terasa kurang menyenangkan. Alhasil, kunjungan ke coffee shop kami menurun karena kurang nyaman. Sedangkan permasalahan yang kedua adalah program promosi yang kami luncurkan belum memberikan peningkatan signifikan pada kunjungan maupun penjualan. Setelah ditelusuri, menunjukkan bahwa pesaing menawarkan produk serupa dengan value yang lebih tinggi. Ternyata, kekuatan strategi digital marketing mereka membuat promosi kami kurang kompetitif. We need to.
Next, kita masuk ke corporate level strategi. Pada Rantau Rasa, strategi yang kami gunakan adalah growth strategi melalui market penetration. Fokus utama strategi ini adalah memperbaiki persepsi dan memperkuat citra layanan. Untuk mencapai hal itu, Rantau Rasa melakukan beberapa pendekatan seperti meningkatkan standar pelayanan lewat briefing pagi, QR tips, serta program karyawan terbaik bulanan yang bertujuan memperbaiki kualitas interaksi antara customer dengan karyawan tanpa harus menaikkan gaji. Di sisi promosi dilakukan dengan pengoptimalan digital marketing melalui platform digital, serta membuat konten yang menarik dan juga kekinian. Bisnis level strategi yang bisa dilakukan dengan kendala yang pertama yaitu karyawan yang puas dengan gaji adalah differentiation, yaitu membuat QR code dikasih untuk pelanggan. Jika pelanggan puas dengan pelayanan karyawan, maka pelanggan dapat memberikan QR code dan men-scan-nya. Kemudian adalah differentiation, yaitu membuat paket bundle untuk pembelian tertentu sehingga menciptakan besar. Bagian terakhir dari kerangka manajemen POIC adalah controlling. Controlling dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Merujuk pada kendala yang dihadapi oleh Rantau Rasa, controlling yang dilakukan berupa evaluasi strategi pelayanan dan kinerja. Contohnya seperti memastikan SOP, program royalti, dan coaching harian benar-benar diimplementasikan, serta men-tracking apakah strategi yang dipilih benar-benar ampuh dalam mengatasi kendala. Hal ini bisa dilihat dari adakah jumlah kenaikan kunjungan customer atau kenaikan penjualan melalui platform digital. Berdasarkan kendala dan solusi pertama, kita dapat menetapkan strategic performance measurement dari perspektif keuangan, yakni meningkatkan pendapatan hingga 10% dalam 1 bulan. Kemudian dari perspektif pelanggan, yakni meningkatkan jumlah kunjungan dan repeat order sekaligus menurunkan tingkat komplain hingga 50% dalam 1 bulan. Kemudian berdasarkan perspektif proses internal, yakni SOP mampu terlaksana hingga 90% setiap harinya, serta dari perspektif pengembangan, yakni memperoleh survei kepuasan minimal 80% kepuasan di setiap bulannya. Berdasarkan kendala dan solusi yang kedua, kita dapat menetapkan strategic performance measurement dari perspektif pelanggan, yakni meningkatkan penjualan produk baru hingga 20% serta meningkatkan transaksi pada kanal penjualan digital hingga 50% dalam 3 bulan. Kemudian dari perspektif pelanggan, yakni dapat meningkatkan followers di semua sosial media yang dimiliki oleh Rantau Rasa dan juga meningkatkan engagement hingga 5% serta memperoleh rating minimal 4,7 dari semua kanal penjualan digital dalam 3 bulan. Kemudian dari sisi proses internal, yakni memperoleh atau mengupload konten 4 hingga 5 konten setiap minggunya, dan pada sisi pengembangan yakni melakukan kolaborasi 5 hingga 8 bulan dalam sekali.